Haleluya, shalom saudara umat Tuhan dimanapun saudara berada. Kami yang ada beberapa orang di tempat ini dan saudara kekasih yang berada di rumah. Saya percaya kita semua di dalam pertolongan Tuhan, amin. Seminggu boleh kita lewati bersama dengan Tuhan. Banyak aktivitas yang telah kita lakukan. Dan saatnya hari ini kita mau beri hidup kita, hati kita untuk kita beri kepada Tuhan lewat pujian penyembahan, lewat firman Tuhan. Mari saudara, siapkan hatimu. Kita mau memuji menyembah Tuhan, kita mau mengagungkan namanya yang maha tinggi. Bulan yang baru, bulan Desember, saya percaya saudara penuh dengan sukacita. Haleluya, boleh lambaikan tangan saudara, semua bersukacita. Ya, Desember itu auranya sukacita ya, luar biasa. Dan kita mau angkat satu pujian buat Tuhan Yesus saat ini. Haleluya. Beri glory buat Tuhan Yesus. Tinggikan namanya di tempatnya yang maha tinggi. Haleluya. Dunia gembiralah dan sambut rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah rajamu penebus. Gunung lembah, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Mari bangkit berdiri saudara, angkat pujian ini buat Tuhan. Dan bergembiralah, bersukacita, sambut Yesus Tuhan sebagai Raja buat saya dan saudara. Haleluya. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung lembah, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Lagi sekali serukan, hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, mari kita elukan Raja Yesus Tuhan. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung lembah, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Lagi sekali bersoraklah terus. Lagi sekali bersoraklah terus. Bersorak-soraklah terus. Haleluya. Yang dikehendaki Tuhan bagi saya dan saudara adalah kita terus bersorak tinggikan nama Tuhan. Bersorak nyanyikan pujian bagi Dia, karena hanya Dia Yesus Tuhan yang layak menerima segala pujian syukur. Oleh sebab itu nyanyikan, kita surga bergema. Naungkan itu di dalam pujian saudara, nyanyikan itu sebagai pujian syukur kepada Bapa, kepada Tuhan Yesus yang telah lahir buat saya dan saudara. Haleluya. Puji Tuhan.
sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kira surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Kita surga bergema, surga bergema, lahir Raja mulia. Damai Tuhan turun di rumahmu saat ini, turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Glory bagi Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Tuhan di tempat ini, kami muliakan Tuhan dimanapun kami berada. Yang hanya kami memuliakan nama Yesus saja, yang kami tinggikan, yang kami mau senangkan saat ini, yang layak terima pujian, syukur kami anak-anak-Mu, hanya Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Saudara, saya percaya di bulan ini saudara terima sukacita yang dari Tuhan. Dalam lembah gelap sekalipun, dalam rintangan yang begitu besar, saya percaya Tuhan menganugerahkan sukacita dan damai sejahtera turun ke atas rumah-rumahmu, turun ke atas setiap hati, semua yang menyaksikan, semua yang mendengar. Terima berkat sukacita yang daripada Tuhan, terima berkat damai sejahtera yang daripada Tuhan, sehingga saudara akan melihat Tuhan selalu menolong saya dan saudara. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami,
dengan segenap jiwa kami dan kekuatan kami. Karena dari manakah datangnya pertolongan kami Tuhan, selain daripada Tuhan Allah yang Maha Tinggi, Yesus Kristus yang kami sembah. Haleluya. Yes, Tuhan baik. Yes, haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita nyanyi bersama. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
selamanya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Yes, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari angkat tanganmu saudara, yang mau terima pertolongan dari Tuhan. Bahwa hanya Tuhan yang selalu menolong dan menjaga saya dan saudara. Tidak pernah sekali-sekali Tuhan membiarkan. Haleluya. Akan terjatuh tanpa seizinmu. Haleluya.
selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Allah Tritunggal, Allah yang Esa, Allah yang berdaulat atas alam semesta. Engkau Tuhan jualah segala-galanya bagi kami. Kami mengucap syukur ya Bapa oleh karena pimpinan dan pertolongan-Mu, sehingga dalam perjalanan kami, perjalanan gereja ini, kami boleh memasuki bulan terakhir di tahun 2020 ini. Minggu yang pertama di bulan Desember ini, kami percaya kalau kami sampai saat hari ini berada di tempat ini, berada dalam posisi seperti ini karena kasih dan anugerah Tuhan. Saatnya ya Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan akan berbicara di tengah-tengah kami. Tuhan akan memberkati kami semuanya. Kami mengucap syukur oleh karena kami sudah menikmati berkat Tuhan dari pujian kami bersama. Saatnya di mana kami akan duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang tidak lebih dari segumpal tanah liat, yang Tuhan percayakan menyeberangkan kebenaran firman-Mu, Tuhan akan pakai, Tuhan akan berikan pengurapan. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, saudara sekalian, baik yang ada di rumah masing-masing, yang pada hari ini mengikuti ibadah live streaming ini, mengikuti ibadah online ini. Saudara-saudara sekalian, saya percaya saudara dalam posisi tenang dan hati yang terbuka untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan buka bersama-sama dalam kitab Ulangan. Ulangan pasalnya yang ke-31, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Ulangan pasalnya yang ke-31, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-38. Judul perikop yang diberikan di sini adalah Yosua sebagai pengganti Musa. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori, yang telah dipunahkannya itu. Dan terhadap negeri mereka, Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu,
janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Ayat terakhir, ayat 8. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut. Janganlah patah hati. Saya berharap 3 ayat ini mulai dari ayatnya yang ke-6, 7 dan 8 ini tetap ditayangkan, oleh karena saya ingin mengantar saudara untuk melihat prinsip-prinsip yang penting dari beberapa ayat ini sebagai kolosal tentang bagaimana dia menganiaya bangsa Israel. Dan saudara-saudara sekalian, dia juga yang begitu menekan umat Kristiani yang ada di bangsanya. Pendeta-pendeta ada banyak yang takluk. Pendeta-pendeta ada banyak yang taat kepada perintah dari seorang yang bernama Adolf Hitler. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi ada seorang pendeta yang sangat luar biasa pemberani. Dia berani tampil, menentang, dan tidak menerima semua fatwa, semua perintah yang disampaikan oleh seorang yang bernama Hitler. Saudara-saudara sekalian, dia adalah pendeta Martin Niemöller. Martin Niemöller ini, saudara-saudara sekalian, dia sangat punya prinsip dalam kehidupan kekristenannya. Sebagai pendeta, sebagai teolog, dan sebagai dosen dari beberapa sekolah teologi, dia begitu tampil sebagai pelayan Tuhan yang berani. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berani, hidup dengan keberanian atau hidup berani bukan berarti tidak merasa takut, melainkan tidak ditundukkan oleh ketakutan. Perhatikan saudara-saudara sekalian, ungkapan ini adalah ungkapan yang sangat-sangat penting. Dia katakan begini, hidup dengan berani bukan berarti tidak merasa takut, melainkan tidak ditundukkan oleh ketakutan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan ayat-ayat yang kita baru baca tadi, saudara, ini merupakan perintah, instruksi yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa pilihannya. Instruksi atau perintah ini disampaikan melalui Nabi Musa. Saudara-saudara sekalian, dan Nabi Musa meneruskan perintah ini kepada bangsa Israel. Dia katakan dari ayatnya yang ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudara sekalian, ini prinsip yang sangat-sangat penting sekali untuk diketahui. Saudara-saudara sekalian, kita dihantui dengan berbagai ketakutan. Ketakutan terhadap masa depan. Kita khawatir tentang masa depan. Barangkali ada di antara kita ketika kita menghadapi bencana kebakaran pada tanggal 8 Oktober 2020 yang lalu, saudara-saudara sekalian. Ada banyak di antara kita yang kecewa. Ada banyak di antara kita yang putus asa. Yang barangkali mereka tidak ada harapan lagi.
Mereka katakan, wah tidak ada, gereja ini akan berakhir dan sebagainya. Berapa banyak orang yang mencibir, berapa banyak orang yang empati terhadap gereja kita. Saudara-saudara sekalian, tetapi saya mau katakan, apapun yang ditakuti oleh manusia, saudara-saudara sekalian, sebenarnya hanya dapat dikalahkan oleh iman kita yang teguh. Katakan amin. Iman kita yang kuat itulah yang mengalahkannya. Saudara-saudara sekalian, ada sebuah narasi yang penting. Narasi sebagai wawasan kita untuk kita memahami tentang perikop ini. Perintah untuk menguatkan hati dalam Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8 ini. Datang ketika bangsa Israel menghadapi situasi yang genting. Situasi yang genting itu, saudara-saudara sekalian, di belakang bangsa Israel itu ada Mesir, ada Firaun, dan di depan bangsa Israel itu adalah tanah perjanjian. Sebelum masuk ke tanah perjanjian ada sungai Yordan. Saudara, pada waktu itu ini yang dialami oleh bangsa Israel. Di depan mereka tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk mereka. Dan Musa satu-satunya yang ada di belakang bangsa ini. Tetapi ayat 1 sampai ayatnya yang kedua, di situ dikisahkan bahwa Musa menyampaikan statementnya. Bahwa dia sudah lanjut usia. Sudah 120 tahun. Saudara-saudara sekalian. Dan dia katakan, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Dia tidak bisa berbuat banyak dan sebagainya. Itulah sebabnya pesan ini penting. Ketika bangsa Israel mendengar bahwa yang mereka idolakan sebagai pemimpin mereka, saudara-saudara sekalian, sudah menyampaikan statement ini bahwa dia sudah tua, tidak bisa berbuat banyak dan sebagainya. Dia merupakan tumpuan harapan dari bangsa Israel. Dan sekarang saudara-saudara sekalian, dia katakan bahwa aku tidak dapat giat lagi. Aku tidak dapat berbuat banyak lagi. Dan Tuhan berfirman kepadanya, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Nggak akan mungkin, dan ini sudah disampaikan. Tetapi saudara-saudara sekalian, muncul seorang yang sudah dipersiapkan untuk meneruskan. Memegang tongkat estafet untuk meneruskan perjuangan bangsa Israel kepada sekali. Bangunan gereja kita kelihatan di depan masih utuh. Tetapi kalau Anda masuk ke dalam dan lihat bahwa semua sudah ludes dan tinggal arang-arang, puing-puing, sisa-sisa kebakaran. Tetapi ada mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam pengalaman dari gereja ini. Ada 3 buah Alkitab yang utuh, tidak terbakar sama sekali. Alkitab itu adalah Alkitab milik saya. Milik saya yang satu sudah saya miliki dari tahun 1991. Dan itu saya miliki sudah sekian lama. Dan Alkitab ini adalah Alkitab kehidupan berkelimpahan. Dan ada banyak yang saya temukan di Alkitab ini. Sebagai panduan untuk menganalisa kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan itu salah satu Alkitab yang tertinggal. Kemudian ada satu lagi Alkitab sebagai bahan untuk menganalisa perbandingan beberapa terjemahan. Satu Alkitab lagi yang kami temukan adalah Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Yang kita kenal dengan Alkitab BIS, bahasa Indonesia sehari-hari. Dan bahasa Indonesia sehari-hari ini adalah bahasa yang sangat dikenal dan sangat praktis. Dan ini saudara-saudara sekalian ditemukan. Kemudian Alkitab yang ketiga yang ditemukan adalah Alkitab TB, terjemahan baru dari Lembaga Alkitab Indonesia. Dia sudah kumel dan sebagainya.
3 Alkitab ini yang tertinggal dari puing-puing sisa-sisa kebakaran. Dan ketika saya melihat dan tim menyampaikan kepada saya mengambil Alkitab itu, kemudian saya mencium dan saya menangis. Oleh karena ini punya nilai yang sangat-sangat penting dalam perjalanan hidup pelayanan saya. Dan lebih daripada itu, ini bukti, saudara-saudara sekalian, cuma cover sedikit di belakang saja. Oleh karena itu sudah dipakai selotip, oleh karena sudah dimakan usia, dan 1 huruf pun di dalamnya tidak ada yang terbakar. 1 lembar pun di dalam 3 Alkitab ini tidak ada yang terbakar. Ada covernya yang sedikit kena api, tetapi bagian-bagian, lembaran-lembaran dalam Alkitab itu semuanya utuh. Kami sedang videokan dan nanti kami akan publish sebagai bukti bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Semua materi, saudara-saudara sekalian, semua yang kita miliki itu semua bisa terbakar. Tetapi yang punya nilai yang sangat istimewa adalah firman Tuhan. Tidak terbakar. Nah, itulah sebabnya firman Tuhan ini kembali memberikan kekuatan bagi kami. Dalam ayat yang ke-6, dia katakan begini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar. Karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang menyertai engkau. Katakan amin. Tuhan Allahmu yang memberikan jaminan atas hidupmu. Itulah sebabnya dia katakan jangan gemetar, jangan takut. Sebab Tuhan Allahmu, ayatnya yang ke-6, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Tema dari PGI dan KWI Aras Gereja Nasional pada tahun ini adalah Immanuel, artinya Allah beserta kita. Ini tema Natal yang dipilih oleh Aras. Dan ini saudara-saudara sekalian memberikan nilai yang amat penting dalam kehidupan kita. Bahwa Allah itu hidup, Allah tidak pernah mati, Allah tidak pernah tidur. Dia selalu siaga, 1 kali 24 jam dalam sehari. Dia tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Dia menjagamu, dia menggendongmu, dia menyertaimu, dan dia menolong, memberkati engkau. Saudara-saudara sekalian, itulah sebabnya betapa penting untuk berani menjalani instruksi Allah. Berani menjalani perintah Allah. Kalau dia tuntun kita untuk mengalami peristiwa yang sulit ini, kita harus mesti berani melaluinya. Walaupun secara manusiawi saudara sekalian, kita khawatir, itu sangat manusiawi. Kita takut saudara sekalian. Tetapi bukan ketakutan yang menaklukkan kita. Kita yang harus mesti menaklukkan ketakutan itu. Oleh karena kita punya keberanian. Punya keberanian yang dari Tuhan kita. Allah kita yang dahsyat. Saudara-saudara sekalian, kalau dari ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8, mengapa? Mengapa kita harus kuat? Kenapa, saudara-saudara sekalian? Itu pertanyaan yang penting. Kenapa kita mesti kuat? Karena saudara-saudara sekalian, kita punya jaminan dari Tuhan. Amin. Punya jaminan dari Tuhan. Kita mengucap syukur oleh karena kemarin kita sudah mentakhirkan tempat yang baru, walaupun baru berupa kontrak, tetapi kita klaim bahwa Tuhan akan memberikan tempat ini untuk kita. Katakan amin. Dan Tuhan berjanji menyertai kita. Itu yang saya pegang. Karena dia berjanji menyertai. Dan dia katakan, aku tidak akan membiarkan engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Tidak meninggalkan engkau. Saudara-saudara sekalian, jangan takut. Jangan putus asa. Jangan kecewa. Kalau ada yang menghantui Anda dengan ketakutan, percayalah firman Tuhan ini berkata, aku
tidak pernah membiarkan engkau. Dan aku tidak pernah meninggalkan engkau. Katakan amin. Tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh umat Israel. Dia tekankan kembali, dia katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita? Surga yang kekal, bukan? Yerusalem baru. Itulah sebabnya yang merupakan motivasi kenapa kita akan terus mengiring Tuhan, terus melayani Tuhan, oleh karena kita terobsesi dengan janji ini. Dan kita diberikan janji yang luar biasa. Dia akan memberikan tanah perjanjian yang kekal untuk Anda dan saya. Tanah perjanjian yang kekal yang kita akan tempati, saudara, penuh dengan segala macam. Luar biasa. Saudara, ada susu dan madu. Semua tempat yang sudah disediakan itu terbuat dari barang-barang yang amat berharga, batu-batuan yang punya nilai yang sangat berharga. Saudara-saudara sekalian, di mosaik, dari emas, dari semua yang berharga. Saudara-saudara sekalian, kita sedang membangun tempat ini untuk kita tempati nanti di surga yang kekal. Saudara-saudara sekalian, itulah sebabnya dia katakan, jangan takut, jangan kamu khawatir, karena aku menyertai kamu. Kemudian dia katakan begini, engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Jadi Tuhan akan memimpin melalui Yosua sebagai pengganti daripada Musa untuk mereka memasuki tanah perjanjian. Kemudian dia ulangi lagi, ini sebagai kata kunci. Sebab Tuhan dialah yang berjalan di depanmu. Siapa yang berjalan di depanmu? Tuhan kita. Siapa yang berjalan di depan gereja ini? Tuhan kita. Saudara-saudara sekalian, jangan putus asa. Apapun yang Anda dan saya sedang hadapi, apapun yang gereja ini sedang hadapi, kita klaim janji Tuhan bahwa Dia sendiri akan berjalan di depan kita. Sama-sama kita sebut. Dia sendiri yang berjalan di depan kita. Sama-sama sekali lagi. Dia sendiri akan berjalan di depan kita. Dia di depan kita. Dia yang menuntun kita. Itulah artinya daripada Allah menyertai kita. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau. Dan tidak akan meninggalkan engkau. Itulah sebabnya dia katakan, jangan takut. Dan janganlah patah hati. Ini kata yang kurang bagus, saudara sekalian. Banyak orang yang patah hati mengiring Tuhan. Cuma persoalan yang kecil saja sudah membleh. Betul enggak? Cuma persoalan sedikit saja sudah membleh. Saudara, kalau kita percaya Tuhan menyertai kita, persoalan sebesar apapun, kita tidak terpengaruh. Kita harus mesti mengalahkan semuanya itu. Musuh kita adalah kekhawatiran. Musuh kita adalah ketakutan. Musuh kita adalah kecemasan. Musuh kita adalah kita pesimis untuk menghadapi masa depan kita. Tetapi Allah memberikan jaminan atas hidup kita. Dia berjanji menyertai kita dimanapun kita pergi dan berada. Itulah jaminan. Saya pegang teguh janji Tuhan ini. Karena firman Tuhan yang mengatakan ini untuk kita. Firman Tuhan inilah yang memberikan jaminan atas hidup kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, berterima kasih buat firman-Mu. Sudah disampaikan dalam hal yang penuh dengan keterbatasan. Tapi Engkau Allah kami adalah Allah yang luar biasa. Engkau akan terus berbicara kepada kami dan Engkau terus akan menolong kami. Saatnya ya Tuhan di mana kami akan menyiapkan diri kami untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Kami mohon agar Tuhan akan menolong kami ketika kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kami diberikan kekuatan, kami diberikan jaminan
bahwa Engkau Allah kami tidak pernah tidur, tidak pernah terlambat menolong anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan akan memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada hari ini di rumah masing-masing. Tuhan akan menolong mereka yang sedang mempersiapkan roti, anggur untuk kami sama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati semuanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya bersama saya katakan amin, amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita akan dilayani. Ibu Gembala akan melayani kita dengan perjamuan kudus. Kita akan nyanyikan Telah Kulihat. Kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, lu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Saudara-saudara sekalian, kita akan membaca di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam pertama Korintus pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa yang dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari kita angkat roti ini. Saudara-saudara sekalian, roti ini adalah simbol dari tubuh Kristus yang diabdikan, yang tercabik-cabik, yang diabdikan oleh Tuhan untuk penyelamatan dunia, penyelamatan semua orang yang percaya di dalam namanya. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus.
Sesudah itu ia mengambil cawan. Mari kita angkat cawan ini dengan tangan kita ke atas. Ayat 25 dikatakan begini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kita nyanyikan darah-Mu Yesus. Haleluya. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. ku dijadikan baru. Sukacitaku penuh. Citaku penuh. Bagimu karena ku tahu ku berkenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Segala puji dan syukur Tuhan kami kembalikan kepadamu. Engkau Allah kami yang layak menerima pujian dari kekal dan sampai kepada kekekalan. Kami mengucap syukur ya Bapa atas kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Dan hamba-Mu berdoa buat seluruh jemaat dimanapun mereka berada hari ini. Kalau ada yang sakit Tuhan akan melawat mereka. Tuhan akan menyembuhkan, memberikan mereka kekuatan. Kalau ada yang khawatir Tuhan Engkau pulihkan. Kami dibebaskan oleh ketakutan dan kekhawatiran. Kami dibebaskan oleh kecemasan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan kami memberikan jaminan atas hidup kami. Dan menolong kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah kami selalu menolong kami. Selalu memberikan kemenangan atas hidup kami. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara, terimalah berkat yang dari Allah Bapa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan pula menghadapkannya wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang melampaui akal memenuhi hati dan pikiranmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Saudara-saudara, ketahuilah Tuhan menyertai keluar masukmu dari sekarang sampai selama
selama-lamanya. Dalam dan di atas nama Yesus Kristus kami mengakhiri ibadah ini. Semua yang percaya bersama saya katakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan berkati kita semuanya dan Tuhan menyertai dan tidak pernah tinggalkan kita semuanya. Haleluya. Amin. Amin.